Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan laporan Anjang Karya 2021 yang saya dan rekan-rekan saya jalani di UMKM Industri Etanol. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok satu yang terdiri atas Aldiansyah Surya Hadiwijaya dengan NIM I05190012, Asfa Faila Mirza Alfandi dengan NIM I05190022, saya sendiri Azra Putri Azlia dengan NIM I05190024, Fahrul Anas Al-Kamal dengan NIM I05190035, dan yang terakhir ada Muhammad Adam Firdausa dengan NIM I05190058. Sebelum kita masuk ke inti materi, ini adalah daftar isi atau apa-apa saja yang akan saya dan rekan-rekan saya bawakan pada presentasi hari ini. Yang pertama, ada profil pabrik, diikuti dengan deskripsi proses, lampiran, dan yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja kepada intinya. Yang pertama, saya akan membacakan profil pabrik. Industri alkohol ini telah berdiri sejak zaman penjajahan tahun 1940-an dan diwariskan secara turun-menurun ke generasi selanjutnya. Hingga saat ini dengan jumlah pengrajin alkohol mencapai 50 orang di Desa Bekona. Pada awalnya, pembuatan alkohol dilakukan secara tradisional menggunakan kuali dan pipa bambu. Sejak tahun 1972, produk alkohol yang dihasilkan telah dikembangkan menjadi alkohol medis yang digunakan untuk kebutuhan di rumah sakit dan apotek, dan bisa untuk bahan baku tambahan industri rokok, serta bahan baku dalam industri kosmetik. Ini merupakan salah satu gambar yang kami tangkap saat berada di lokasi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Adam. Alkohol yang diproduksi dibuat dari bahan baku tetes tebu yang diperoleh dari berbagai pabrik gula yang ada di Pulau Jawa. Untuk mendapatkan produk alkohol yang baik, maka digunakan tetes tebu dari pabrik yang pengolahannya menggunakan proses sulfitasi. Pemasaran alkohol hasil produksi Desa Bekonang ini adalah ke wilayah Bekonang dan sekitarnya, hingga ke provinsi lain seperti Jawa Timur. Paguyuban Pegonang ini diketuai oleh Bapak Sabariono dengan lebih dari 50 pengrajin. Bapak Sabariono mengarahkan pengrajin CIU dari tingkat kabupaten, khususnya Desa Bekonang, untuk membuat alkohol medis bahkan bahan bakar bioetanol. Seiring berkembangnya industri alkohol di Desa Bekonang, maka Dukuh Sentul ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Sukoharjo sebagai sentra industri alkohol. Di daerah Bekonang, perizinan dan legalitasnya sebagai pembuatan alkohol medis untuk kesehatan. Namun, sejak dulu daerah ini lebih dikenal sebagai pembuatan minuman keras ataupun yang dinamakan ciu. Next, lokasi pabrik UMKM etanol ini berada di Dukuh Sentul, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Kecamatan Mojolaban merupakan daerah yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Bahan baku dan produk dari UMKM etanol ini sendiri bahan baku utamanya dari tetes tebu atau molase, yang kedua ada air, yang ketiga ada Saccharomyces cerevisiae, yang keempat ada sodium metabisulfit. Sedangkan bahan baku alternatifnya ada pada singkong, ubi kayu, nira kelapa, dan sorghum. Produk dari UMKM etanol ini dihasilkan per hari adalah ciu dengan kadar 30%, kemudian didistilasi kembali hingga diperoleh kadar 90%. Selanjutnya akan dilanjutkan. Yang kedua adalah deskripsi proses. Untuk konsep prosesnya ada 4. Yang pertama adalah pengolahan tetes tebu, di mana pengolahan tetes tebu ini dimaksudkan untuk mendapatkan tetes tebu yang optimum dalam pembuatan yeast. Dilakukan dengan menyesuaikan pH, konsentrasi gula, dan penambahan nutrien. Biasanya ditampung dalam bak sedalam 2 meter. Yang kedua ada pembibitan dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Pembibitan digunakan untuk memperbanyak sel yeast yang akan digunakan dalam proses fermentasi alkohol. Pengembangbiakan ini dilakukan dalam kondisi aerob. Yang ketiga ada fermentasi. Fermentasi merupakan proses di mana sel yeast yang sudah didapat dari pembibitan melakukan peragian yang akan mengubah tetes tebu dengan kandungan gula menjadi alkohol.
Reaksi fermentasi biasanya dilakukan dengan mencampurkan tetes tebu hasil pembibitan dengan air, kemudian diaduk rata dan didiamkan selama 5 hingga 7 hari. Reaksinya adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2. Next. Yang keempat, ada distilasi atau penyulingan. Produk hasil fermentasi mengandung alkohol rendah. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi alkoholnya, maka digunakan distilasi bertingkat. Tanda untuk tetes tebu yang sudah siap masak atau didistilasi adalah hilangnya gelembung pada permukaan tetes tebu. Ketika tetes tebu sudah siap untuk dimasak, kemudian tetes tebu dipompakan ke tungku pemasak dan dilakukan proses penyulingan. Hasil dari penyulingan pertama akan didapatkan alkohol dengan kadar 30 hingga 37% atau yang biasanya diminum ciu atau bir. Kemudian dilanjutkan dengan penyulingan kedua dengan penambahan sodium metabisulfit sebagai katalis pemisah antara air dengan alkohol murni. Hasil dari penyulingan kedua akan didapatkan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi yaitu 75%. Kemudian sebelum masuk ke penyulingan yang ketiga, alkohol hasil penyulingan kedua akan dilewatkan pada pipa spiral untuk pendinginan. Kemudian masuk ke penyulingan ketiga dan menghasilkan alkohol dengan konsentrasi 90%. Satu bahan bakunya dua sikap proses bisa dinamakan air dua apakah dan yang paling besar perhatian. Ya, untuk selanjutnya yaitu diagram proses. Yang pertama, bahan dasarnya yaitu tetes tebu. Itu masuk dalam pengolahan awal. Pengolahan awal itu penyesuaian pH, penyesuaian konsentrasi gula, dan penambah nutrien. Nah, selanjutnya yaitu proses pembibitan Saccharomyces, di mana molasses yang telah memasuki pengolahan awal ditambahkan Saccharomyces. Nah, selanjutnya setelah ditambahkan Saccharomyces, masuk dalam tahap fermentasi. Nah, molasses difermentasi selama 5-7 hari di dalam drum dan menghasilkan 200 liter bahan siap suling. Nah, dalam proses fermentasi ini ditambahkan sedikit air. Nah, setelah selesai fermentasi, lanjut dalam penyulingan tahap pertama. Dalam penyulingan tahap pertama menghasilkan alkohol dengan kadar 30-37%. Nah, alkohol ini di sebanyak 60 liter. Dengan ini ditambahkan sodium 4 untuk katalis agar dapat memisahkan air dan alkohol. Hasil dari penyulingan 1 lanjut menuju penyulingan 2. Dari penyulingan 2 ini melewati pipa spiral dan menghasilkan alkohol dengan kadar 75% sebanyak 30 liter dari bahan dasar yang sebanyak 200 liter. Nah, hasil dari penyulingan 2 masuk ke dalam penyulingan 3 yang menghasilkan 24 liter alkohol dengan kadar 90%. Nah, selanjutnya yaitu peralatan proses. Dalam proses pembuatan alkohol itu yang pertama
dipakai drum plastik, yaitu untuk tempat fermentasi dan proses pipa spiral pendingin digunakan untuk mendinginkan uap alkohol tadi ya. Yang kedua yaitu drum pemasak atau tungku pemanas, yaitu tempat untuk penyulingan untuk memanaskan hasil fermentasi tadi ya. Nah, ini biasanya logam tahan panas. Yang selanjutnya yang ketiga adalah selang plastik untuk mengalirkan hasil penyulingan ke dalam drum pendingin. Nah, yang keempat yaitu pompa air untuk mengalirkan air menuju ke pendingin yang berisikan spiral tadi ya. Untuk selanjutnya yaitu drum atau drigen. Untuk drum dan drigen ini sebagai tempat penampung hasil alkohol yang dihasilkan dari proses industri alkohol ini. Nah, yang keenam yaitu alkoholmeter. Alkoholmeter digunakan untuk mengecek kadar alkohol hasil produksi. Selanjutnya lampiran. Di lampiran yang pertama ada foto Bapak Sabaryono selaku Ketua Paguyuban. Ya, kanannya yaitu foto bak fermentasi dari molasses ya. Kanannya lagi itu ada tungku pemanas, tungku distilasi. Ini dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, kiri bawah itu ada bak penampung sisa-sisa hasil penyulingan ya, itu digunakan untuk bahan baku pupuk. Nah, sampingnya itu distilasi tahap kedua dan sampingnya lagi distilasi tahap ketiga. Yang paling kanan bawah yaitu alkoholmeter digunakan untuk mengukur kadar alkohol. Nah, ini foto kami di lokasi pembuatan alkohol. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kegiatan Anjang Karya Mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2019 telah dilakukan oleh kelompok 1 dengan mengunjungi UMKM industri alkohol di Dukuh Sentul, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban. Kunjungan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2021 pada pukul 11 sampai pukul 13 WIB. Rangkaian acara kunjungan meliputi dari pemaparan materi mengenai industri alkohol di Desa Bekonang, kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi tempat produksi alkohol dan penjelasan mengenai proses pembuatannya oleh Bapak Sabaryono selaku Ketua Paguyuban Pengrajin Alkohol di Desa Bekonang. Hingga kegiatan ini ditutup dengan foto bersama. Saran, dalam pelaksanaan kegiatan Anjang Karya, dalam pemilihan industri yang akan dikunjungi hendaknya direncanakan terlebih dahulu dan disesuaikan dengan bidang keteknik kimiaan agar relevan dengan proses-proses dan peralatan yang digunakan di pabrik kimia nanti. Terima kasih, demikian penjelasan dan pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.